Halo semuanya, kali ini aku akan menceritakan sebuah drama yang berjudul See You in My 19 Life. Selamat menyaksikan ya. Seorang wanita sedang berdiri di tepi pantai. Wanita ini berkata, dia mengingat semua tentang kehidupannya di masa lampau. Beberapa gambaran kehidupan masa lalunya pun muncul, sebagai laki-laki ataupun perempuan. Seorang anak kecil berumur 9 tahun kaget dan terjatuh karena teringat kehidupan masa lalunya dan menyadari dirinya berbeda dari orang lain. Dia mengingat kenangan hangat dengan seseorang yang sangat ia rindukan. Sepertinya terjadi kecelakaan. Dan Soha, dia teringat nama itu. Apakah dia masih hidup? Anak itu tinggal dengan orang tuanya yang selalu bertengkar. Ternyata ini adalah kehidupannya yang ke-19. Ibunya juga kabur meninggalkan keluarga itu. Anak itu tampil di atas panggung dan berbicara bahasa Spanyol. Dia bernama Ban Ji-eum. Dia menjadi terkenal karena serba bisa, tetapi penghasilannya selalu diambil oleh ayahnya untuk berjudi. Ban Ji-eum berlari untuk bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa membantunya mencari Soha. Dia menemui wanita bernama Egyeong dan mengaku dia adalah reinkarnasi dari pamannya di masa lalu, Kim Jong-ho. Pada kehidupannya yang ke-17, Kim Jong-ho yang bekerja di tempat sirkus telah berjanji pada Egyeong bahwa dia akan dilahirkan kembali dan akan melindunginya. Ban Ji-eum meminta agar dipinjamkan uang untuk pergi mencari Soha, orang yang harus dia temui di kehidupannya kali ini. Scene berubah ke masa lalu. Yoon Ju-won diajak ke rumah teman ibunya. Di kehidupannya yang ke-18 terlahir sebagai Yoon Ju-won. Saat dia merasa kehidupannya membosankan karena hanya terus berulang, dia bertemu Soha yang membuatnya penasaran. 호기심 돋는 인간. 오랜만이네. Saat Ju-won menawarkan bantuan, Soha marah karena tak mau dianggap seperti anak kecil. Tapi Ju-won malah semakin menggoda Soha, lalu dianggap sebagai penyihir. Ju-won mengatakan ini bukanlah kehidupan pertamanya, dan mereka mulai semakin dekat. Mereka sering bermain bersama, dan Ju-won juga mengajak adiknya untuk bermain bersama. Ternyata selama ini ibu Soha sakit parah. Dia menitipkan Soha pada Ju-won, meminta agar Ju-won menjaganya. Di pinggir kolam, Soha sedang menghitung daun. Dia berkata kehidupan masa lalunya adalah kura-kura. Dia berkata alasannya kenapa dia tak suka dianggap anak kecil. Karena kalau dia anak kecil, ibunya harus tetap mengurusnya meskipun ibunya sedang sakit. Ju-won berkata, jika Soha ingin menghitung daun lagi, dia harus menelpon Ju-won karena Ju-won akan datang dan memeluknya. Soha pun bertanya pada Ju-won, apakah Ju-won menyukai Soha? Ju-won berkata dia akan menjawabnya saat ulang tahun Soha nanti. Saat bersama Soha, Ju-won merasa benar-benar seperti anak berusia 17 tahun dan bahkan membuatnya lupa bahwa dia sudah meninggal dan terlahir lagi sebanyak 17 kali. Scene berubah kembali ke masa kini. Setelah Ban Ji-eum menerima pinjaman uang dari Egyeong, dia pun berkata akan mulai tinggal bersama Egyeong, lalu ia pergi untuk menemui Soha. Ban Ji-eum sampai di depan rumah Soha
dan kembali teringat kenangan kehidupan masa lalunya. Dia dan Soha sedang di dalam sebuah mobil menuju ke taman hiburan, karena hari itu adalah hari ulang tahun Soha. Dia memberinya sebuah kotak dengan kunci yang masih disembunyikan. Saat Juwon sedang memberikan petunjuk di mana kunci kotaknya disembunyikan, sebuah truk datang dari arah Juwon dan Soha melihatnya dengan jelas. Lalu terjadilah sebuah kecelakaan yang akhirnya merenggut nyawa Juwon. Soha yang sudah tumbuh dewasa terbangun dari tidur setelah bermimpi kejadian masa lalunya dengan Juwon, hari di mana ibunya meninggal. Juwon menenangkannya dan berkata bahwa semua orang akan dilahirkan kembali meskipun tidak ada yang tahu kapan dan di mana. Dan ibu Soha yang sakit akan terlahir kembali dengan sehat. Scene kembali memperlihatkan Ban Ji-eum yang sedang memanjat pagar rumah Soha. Setelah berhasil masuk, dia memanjat pohon dan melihat Soha yang sedang duduk di kamarnya. Dia bersyukur dan berterima kasih karena Soha masih hidup setelah kecelakaan yang terjadi pada mereka. Awalnya Ban Ji-eum hanya ingin memastikan apakah Soha masih hidup, tetapi dia malah jadi ingin terus melihatnya. Dia berharap Soha bisa memahaminya dan menerimanya seperti Egyeong yang menerima dia sebagai pamannya. Setiap hari Ban Ji-eum mengikuti Soha, dan suatu hari Soha tiba-tiba menghilang. Setelah 8 tahun berlalu, Ban Ji-eum yang pintar itu tumbuh dewasa dan diterima di universitas terbaik. Dia akhirnya menemukan jalan untuk kembali bertemu dengan Soha. Pada tahun 2020, dia melamar pekerjaan di perusahaan otomotif MI Mobility, di mana Soha menjabat sebagai direktur eksekutif di cabang Jerman. Meskipun dia berhasil menjadi karyawan di perusahaan yang dia mau, tetapi dia masih belum bisa bertemu dengan Soha yang sepertinya tidak akan kembali ke Korea. Ban Ji-eum sedang melakukan tes pada mobil yang sedang dia kembangkan. Lalu datanglah seorang laki-laki bernama Lee Ji-sok dari perusahaan Daewon yang kembali menawarkan agar Ban Ji-eum mau bekerja di perusahaannya. Tapi Ban Ji-eum menolaknya meskipun perusahaan Daewon jauh lebih bagus daripada MI. Karena di perusahaan itu tidak ada orang yang sedang ia cari. Sembari berjalan meninggalkan Lee Ji-sok, Ban Ji-eum mendengar percakapan di telepon dengan seseorang. Lee Ji-sok menyebutkan nama Soha, Moon Soha, putra dari grup MI yang akan datang ke hotel MI Grand milik ayahnya. Mendengar itu, Ban Ji-eum berlari dan pergi ke hotel MI Grand untuk menemui Soha. Secara tidak sengaja, mereka bertemu dan bertatapan di depan akuarium. Akhirnya, mereka bertemu lagi. Ban Ji-eum pun mengikuti Soha. Soha mengingat kenangan di kolam renang itu bersama mendiang ibunya. Ban Ji-eum bertanya, apakah ada sesuatu di bawah situ? Soha mendekat dan berkata bahwa orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk ke area itu. Soha berkeliling hotel dan melihat betapa berantakannya bagian belakang hotel itu. Staf yang tertidur, tukang masak yang memperlakukan staf lain dengan seenaknya. Dia juga melihat foto ibunya sebagai direktur hotel itu dari tahun 90 sampai 97. Lalu ada foto istri baru ayahnya yang sekarang menjabat sebagai direktur hotel semenjak meninggalnya ibu Soha. Soha pergi menemui ayahnya. Ayahnya langsung memberinya tugas mengenai pekerjaan yang harus dia lakukan.
Tetapi Soha sengaja tidak mendengarkan dan melepas alat bantu dengarnya. Soha menjelaskan tentang keadaan hotel yang telah dia amati sebelumnya dan meminta agar dia diizinkan untuk menghidupkan kembali hotel ibunya. Ayahnya justru marah dan menyuruhnya keluar. Scene berganti. Terlihat Soha sedang mengangkat barang-barang pindahan rumah baru bersama sekretarisnya sekaligus membahas masalah pekerjaan. Dia melihat surat lamaran karyawan baru dan langsung tertarik pada nama Ban Ji-eum karena latar belakang pendidikannya yang sangat bagus. Dia terheran karena seorang peneliti otomotif melamar pekerjaan di hotel itu lalu berniat untuk mewawancarainya terlebih dahulu. 이 정도 스펙이면 면접은 봐야지. Ban Ji-eum datang ke hotel untuk melakukan wawancara pekerjaan. Dia memanggil Soha tetapi tidak dijawab. Ban Ji-eum baru menyadari bahwa Soha harus memakai alat bantu dengar. Lalu proses wawancara pun dimulai. Ban Ji-eum berkata bahwa dia ingin mengembalikan hotel itu seperti saat masa keemasannya. Menurut Soha, pekerjaan ini mungkin berbeda dari apa yang Ban Ji-eum cari. Karena Soha sulit untuk memberikan keputusan, Ban Ji-eum malah mengajaknya untuk berpacaran. Tentu saja, Soha kaget dan tersedak. Ban Ji-eum mengulanginya dan berkata, "Maukah kau berpacaran denganku?" Dan scene ini menandakan berakhirnya episode 1. Teman-teman, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih.